Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah web programming ya. Oke, untuk pertemuan kali ini ya seperti yang sudah saya janjikan minggu kemarin, kita akan masuk ke proses yang namanya adalah multi insert ya. Jadi untuk di pertemuan hari ini kita akan buat proses di mana nantinya ketika kita beli barang ya, barang yang ada di keranjang kita bisa pilih barang-barang mana saja yang ingin kita beli gitu ya. Jadi nggak semua barang yang ingin kita beli. Jadi si customer ya bisa membeli barang yang ingin dia inginkan. Oke. Nah, sebagai contoh di sini di bagian chart ya, sebelumnya kita di chart ini ya. Kalau misalkan kita klik, nah jadi ada di sini ada tiga barang, maka di sini kita tinggal pilih mana barang-barang mana saja yang ingin kita beli. Nah, setelah kita beli barangnya, ya kita lakukan klik check out, maka dia nanti akan masuk ke tabel check out nantinya. Nah, jadi langkah pertama kita, ya kalau misalkan kita lihat di database kita, nah, kita akan tambahkan yang namanya adalah tabel checkout di sini. Ya, di sini berada nama customer, ya, kategori, keranjang, produk, dan user. Nah, di sini kita akan tambahkan sebuah tabel baru namanya adalah tabel checkout. Nah, artinya di sini uh, tabel checkout itu adalah barang-barang yang ingin kita beli dan akan kita lakukan proses pembayaran nantinya. Oke, tabel checkout ini nanti akan ada pertama yaitu kita bikinkan namanya adalah tabel checkout. Oke, tabel checkout. Oke, yang pertama itu adalah ID checkout. Ya, lalu di sini ada tgl underscore checkout. Lalu di sini kita akan ambil data berdasarkan tabel keranjang kita, ya. Nah, di keranjang apa aja datanya? Itu ada tadi kemarin itu kalau nggak salah ada nama nomor belanjanya, ya. Oke, kita coba klik di tabel keranjang kita ya. Oke, ada nomor belanja, tanggal belanja nggak usah ya, karena nanti akan diganti dengan tanggal checkout nantinya. Ada ID produk, ID customer sama KTY gitu ya. Oke, berarti di sini nomor belanja, ada ID produk. Oke, kita tambahkan tiga lagi. Oke, ada ID produk, lalu ada ID customer, lalu nanti ada KTY, KTY, dan ini adalah total ya per masing-masing produk ya. Itu didapatkan dari harga produk dikali jumlah pembelian ya. Oke, untuk total kita kasih dia double ya. KTY ini seperti biasa integer ya, ID customer integer, nomor belanja ini adalah varchar. Ini 25 aja. Tanggal checkout kita ganti jadi date. Oke. Nah, jangan lupa jadikan dia auto increment ya, agar nanti dia otomatis menjadi primary key. Go. Nah, kenapa saya bikin kata baca out nantinya di sini ya? Ketika nanti si customer ya, ketika dia akan memilih barang yang ingin dia check out atau ingin dia belanjakan, maka data barang yang ada di tabel keranjangnya akan hilang secara otomatis nantinya. Maka otomatis harus ketika barangnya sudah dibeli atau di check out kan ya dari tabel keranjang, maka barang tersebut akan hilang ya di tabel keranjang ya. Seperti itu konsepnya nanti. Oke, jadi tabel checkout kita. Oke, jadi ini tabel checkout kita. Nah, sekarang kita akan buatkan prosesnya. Oke, ini dia. Oke, data-data kita. Oke, kita akan atur sedikit di sini ya. Oke, pertama, silakan buka di bagian customer dan data keranjang kita. Nah, di data keranjang ini kita akan tambahkan ya. Oke, pertama dulu kita tambahkan ini dulu. Copy, lalu td ini kita kosongkan ya. Ganti dengan nbsp ini. Untuk kelasnya kita hilangkan juga. Oke, lalu selanjutnya ya di sini sudah ada data-data kita ya. Oke, nah di sini kita akan bikinkan ini. Oke, nah prosesnya ini. Pertama,
yaitu kan kita bikinkan input ya. Tipe-nya adalah checkbox. Name-nya itu dia dapat dari berdasarkan nomor belanja. Kita kasih ini, dan nilai value-nya adalah nomor belanja. Kita ambil dari ini aja. Copy. Kita pastikan di sini. Ini RP yaitu nomor belanja. Oke. Nah, jadi kalau misalkan ya kita jalankan ini ya, maka dia akan ada bentuk checkbox seperti ini ya. Ini fungsinya adalah untuk memilih barang-barang mana saja yang ingin kita beli nantinya ya. Fungsinya adalah seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kita boleh milih satu aja atau dua aja, seperti itu ya. Konsepnya bersama kayak di Shopee ya, seperti itu. Oke, ini saya coba kasih di tengah ya, biar bagusan dikit. Oke, jadi ini untuk nomor belanjanya gitu ya. Oke, jadi ini sebenarnya adalah inputan yang akan kita masukkan nanti ke tabel checkout kita. Nah, di tabel checkout kita tadi ada tanggal checkout, ada nomor belanja, ID produk, ada ID customer, ada KTY-nya, ada totalnya juga nantinya ya. Oke, maka untuk prosesnya, maka kita bikin seperti ini saja. Ya, ini input belanja ya, lalu kita tambahkan lagi. Ini kita copy saja ya. Ini kita copy saja. Paste. Nah, ini yaitu TGL checkout. Nah, value-nya adalah tanggal hari ini ya, tanggal dia melakukan checkout. Itu menggunakan fungsi that YMD. Nah, pertanyaan Pak, kenapa sih harus bikin seperti ini? Nah, karena di sini kan inputan kita hampir sama kayak kita membeli barang ya, untuk dimasukkan ke dalam keranjang. Inputan kita itu hanya memasukkan jumlah barang saja. Ya, sedangkan data barang, data customer itu kan datanya ngambil-ngambil aja ya. Nah, sama konsepnya seperti di sini juga. Jadi di sini kita hanya memilih barang mana saja yang ingin kita beli. Dan untuk data-datanya seperti tanggal checkout, nomor belanja, dan segala macamnya tinggal diambil aja lagi. Nah, hanya saja nanti kan bentuknya inputannya di sini kan tipenya adalah yang perlu kita ganti di sini. Ya, nanti kita akan sembunyikan. Walaupun sebenarnya datanya ada, tapi kita akan sembunyikan datanya gitu ya. Oke, berarti ini tanggal sudah, nomor belanja sudah. Lalu ada ID produk ya. Ini kita ganti jadi teks. Di sini ID produk, ya. Berarti ini echo-nya adalah ID produk. Lalu lagi setelah ID produk tadi ada ID customer ya. Nah, ini kita ganti dulu teks ya. ID customer. Berarti ini juga ID customer. Oke. Nah, lalu ada lagi yang selanjutnya adalah KTY ya. Ini kita ganti juga teks misalkan ya. Oke. Lalu ini adalah KTY. Nah, kenapa harus pakai tanda kurung seperti ini ya? Jawabannya adalah karena nanti kita akan masukkan data kita sekaligus ya, sekali banyak. Maka kita butuh seperti ini, penggunaan kurung kurawal ini. Ya, karena nanti kan kita bisa memilih banyak barang ya. Nah, jadi dia sebenarnya prosesnya itu adalah proses berulang gitu. Jadi dari banyak barang itu dia akan inputkan data pertama, terus nanti dia cek lagi, oh ternyata masih ada data yang diinputkan lagi, maka dia akan masuk terus sampai yang terakhir gitu. Nah, berarti ini juga KTY. Oke, dan yang terakhir adalah total ya. Total kita ambil dari sini aja ya, kita ambil dari sini aja. Oke, ini berarti ini adalah
total. Ini kita ganti teks dulu. Oke, ini kita ganti jadi teks, dan ini adalah total. Ini kita ambil prosesnya dari ini aja, copy, paste. Oke. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita jalankan, ya, jadi dia akan menampilkan semuanya datanya nih. Ya, kalau kita jalankan dia akan tampil semuanya. Nah, ini dia. Ya, nah ini dia semuanya. Tampil ya. Tampil di sini semuanya. Nah, jadi tugas kita tinggal kita hiddenkan saja lagi, ya. Kita hiddenkan dianya. Nah, oke. Ini date-nya kita hiddenkan. Hidden, ya. Checkbox-nya gak usah dihiddenkan ya, karena ini untuk fungsinya untuk memilih nantinya. Oke, ini hidden juga, hidden, ini hidden, ya. So kita jika sama di perlu tanggal check on. Oke, lalu sama total ini juga kita hiddenkan. Nah, jadi kalau misalkan kita jalankan, nah dia kembali normal. Ya, jadi tinggal kita pilih nih mana saja barang yang ingin kita beli, seperti itu. Ya, oke. Nah, lanjut kita tambahkan di bawah tabel, ya. Oke, ini coba buka form belanja dulu. Ya, di form belanja itu ada untuk button. Nah, ini dia buttonnya. Nah, oke, button ini kita ambil aja di form belanja ya. Kita tambahkan di bawah tabel. Oke, seperti ini. Oke. Nah, ini form belanja dihilangkan saja. Oke, ini kita setting dulu nih. Ini misalkan kita add to checkout. Oke, seperti ini aja. Oke. Nah, jadi nanti kita bisa belanja. Kalau kita setelah kita pilih ini, ya kita klik dan kita klik add to checkout, maka dia nanti akan masuk ke tabel checkout kita. Oke. Nah, jadi supaya dia masuk ke tabel checkout kita, maka kita akan tambahkan untuk proses simpannya, ya. Nah, jadi bagaimana proses simpannya? Tapi sebelum kita masuk proses simpan, kita harus tambahkan dulu fungsi formnya, karena kita belum bikinkan fungsi form di sini ya, fungsi formnya. Kita harus bikinkan fungsi formnya di sini, gitu. Oke, ini untuk formnya kita copy ini dari ini aja. Ambil form metode ini, ya. Kita pastikan di atas tabel, ya, di atas tabel bukanya. Dan kita tutup form kita di bawah tabel. Oke, berarti di bawah button ini ya, di bawah button ini. Oh, sorry. Ini harusnya kok center ya? Form. Nah, itu dia. Oke. Oke. Nah, selanjutnya di sini oke. Nah, di sini dia pakai proses insert data ya. Dia melakukan proses insert data di sini. Oke, kita nggak perlu bikin coding banyak-banyak. Kita ambil aja data kategori ADD ya. Cari saja data kategori ADD, lalu ambil saja insert bagian insertnya. Ini kita copy ini. Copy. Lalu kita pastikan di paling bawah dari data keranjang gitu ya. Oke, jadi codingannya seperti ini ya. Data kategori ADD-nya kita close ya, ini minimize saja. Nah, di sini kita perlu melakukan pengeditan ya. Kita coba untuk mempermuk sedikit nih. Oke. Oke, di bagian ini include koneksi ya. Nah, di sini kita tambahkan seperti ini. String no sama dengan string underscore post
Ya, jadi kita perkenalkan dulu variabelnya. Ini berarti string post nomor underscore belanja. Oke. Setelah itu ada lagi string IDP atau string ID produk sebenarnya ya. Ini kita ganti jadi, nah ini kita ganti jadi ID produk. Oke, lalu string ID customer IDC seperti ini ya. Oke. ID customer. Lalu selanjutnya di sini setelah ada ID customer, kita berarti satu lagi di sini ada KTY. Berarti di sini adalah KTY ya. Terakhir berarti adalah total. Oke, kita coba cek name dulu benar atau enggak ya. Saya nanti jadi masalah nih. Oke, total berarti sini total benar. Kita di customer, ID produk, nomor belanja, tanggal checkout. Oke, benar. Oke, berarti di sini total. Total. Nah, pertanyaannya kenapa tanggal belanja tidak diinputkan gitu, tidak dibikinkan ya, tidak perkenalkan variabelnya, karena nanti untuk tanggal belanja untuk tanggal checkout sendiri dia itu ngambil dari tanggal sekarang ya. Jadi kalau misalkan dia input sekarang, maka datanya akan sama ke semua datanya. Kalau ini kan berbeda ya. Jadi misalkan kita pilih barang A dan barang B. Nah, untuk tanggal checkoutnya bakal sama gitu, barang A dan barang B tanggal checkoutnya sama. Tapi untuk nomor belanjanya, ID produk, ID customer, kita dan totalnya pasti berbeda gitu ya. Maka kita harus perkenalkan variabelnya terlebih dahulu seperti ini. Setelah kita perkenalkan variabelnya, maka kita bikin sebuah fungsi di sini, yaitu string jumlah. String jumlah di sini artinya adalah membaca berapa banyak data yang akan kita pilih. Nah, data yang kita pilih itu berdasarkan dari nomor belanjanya. Ya, nomor belanja. Artinya di sini adalah string no, ya. Nah, sebenarnya ketika kita mencentang ya bagian checkout itu, dia sebenarnya membaca berapa jumlah nomor belanjanya. Ya, artinya berapa banyak data barang yang kita pilih gitu berdasarkan nomor belanja ya. Nah, seperti itu dianya. Oke, lalu kita bikin perulangan seperti ini ya. String i sama dengan 0. String i ya kecil dari string jumlah. Ya, string jumlah. Lalu kita bikinkan string i plus. Oke. Nah, jadi fungsi untuk insertnya berada di dalam kurung kurawal ini. Oke, Ctrl X, pastikan. Oke. Nah, di sini kita bikin fungsinya adalah string query, MySQL query, string count insert into tbl check out. Oke. Check out. Nah, apa saja yang ingin kita inputkan, yaitu pertama adalah tanggal belanja gitu ya. Ya tanggal checkout ya, tanggal checkout. Lalu ada nomor belanja, lalu ada lagi ID produk gitu ya. Ada lagi ID customer, lalu ada KTY dan total. Nah, untuk values-nya berarti ini adalah TGL checkout. TGL checkout seperti ini. Nah, untuk ini ya kita bikinnya sedikit berbeda. Ya, kita membuat berdasarkan variabelnya. String idp string i. Nah, kita bikin seperti ini. Ya. Oke, copy. Sorry, harusnya nomor belanja dulu ya.
Oke, ini berarti ini string no, ya. Paste lagi di sini berarti ini adalah IDC, ya. Paste lagi di sini berarti ini adalah KTY. Dan yang terakhir berarti di sini adalah total. Oke. Nah, jika nanti berhasil, ya berhasil, harusnya dia akan masuk ke tabel data checkout-nya, ya, data checkout-nya. Namun karena kita belum bikin, ya, kita belum bikin di sini, ya, ini kita ganti jadi index, ya, index titik php. Ini nanti kita langsung ke customer aja, ya. Nah, index titik php ke data keranjang aja dulu, ya, data keranjang. Nanti kan kita bikin, kita ganti nanti data keranjang. Oke, jadi nanti kalau berhasil dia masih akan tetap di data keranjang, tapi nanti dia akan datanya akan ada di tabel kita yang ada di database. Oke, kita akan cobakan ini sudah berhasil atau belum, ya. Oke, kita cobakan. Oke, kita coba refresh dulu. Nah, misalkan kita ambil dua barang ini, ya. Dua barang ini kita ambil, kita add to checkout, data berhasil disimpan, ya, dia masih tetap di sini, ya, data keranjang ini. Nah, tapi kita coba cek di tabel checkout kita. Nah, untuk datanya sendiri ini sudah masuk, ya. Nah, ini dia nomor belanjanya, ID produk, ID customer, KTY, dan total. Nah, jadi di sini dia sudah masuk sebenarnya. Nah, pertanyaannya, jadi bagaimana caranya supaya ketika kita sudah pilih barang yang ada di keranjang ini, kita sudah add to checkout, maka data barang yang di sini sudah hilang, ya. Jadi tidak ada lagi dianya, ya, tidak ada lagi dianya. Nah, caranya adalah, oke, pertama kita kosongkan dulu bagian tabel checkout ini. Oke, coba kita empty-kan, ya. Bukan di drop, ya, tapi kita empty-kan, kita kosongkan dia. Oke. Nah, setelah kosong, kita masuk ke sini lagi. Oke, kita akan bikinkan proses delete di sini, ya. Kita akan bikin proses delete di sini. Oke, kita bikin lagi di sini string query 1 sama dengan, nah ini dia. Oke, kita mengcopy aja, copy paste saja. Yang silakan dibuka data produk delete boleh, atau data kategori delete boleh juga, ya. Nah, ini saya ngambil ini aja, MySQL query ini, bagian ini saja, ya, bagian ini saja, copy, ya. Di data produk delete nih, bagian ini saja yang saya ambil. Oke, ini saya close, ini saya minimize, dan ini saya paste di sini, ya. MySQL query string con delete from table product where, ya, ini, oh sorry, ini bukan tabel produk, ya, tapi ini adalah tabel keranjang, ya, keranjang. Karena nanti kan ketika kita sudah check out, berarti data yang dari tabel keranjang akan hilang, berarti yang dihilangkan itu ada di tabel keranjang. Berarti delete from table keranjang where nomor belanjanya, ya, nomor underscore belanjanya, ya, nomor belanja sesuai dari sini, string, kita bikin di sini string no, string no, string i seperti ini. Nah, seperti ini dianya. Oke, jadi cukup simpel, ya, untuk menghilangkannya. Jadi ketika dia sudah masuk ke checkout, nah yang di tabel keranjangnya hilang, gitu, ya. Oke, kita akan cobakan, ya, benar atau enggak, ya. Oke, saya coba refresh di sini, ya. Misalkan dua barang ini, ya, saya beli, ya, berarti yang baju kaos wanita yang tinggal, ya. Oke, saya add to checkout. Oke, data berhasil simpan. Oke, maka yang tinggal cuma, nah, baju kaos wanita. Kenapa? Karena yang dua tadi sudah masuk ke tabel checkout, gitu, ya. Yang dua tadi sudah masuk ke checkout. Sedangkan yang di keranjang tadi otomatis hilang dia datanya, ya. Dia masuk ke sini dia lagi, ya. Yang di bagian keranjang itu dia sudah tidak ada lagi, seperti itu.
Nah, jadi keranjang tinggal 2 aja lagi nih, ya, tinggal 2 aja lagi. Nah, seperti itu dia prosesnya, ya. Jadi cukup simpel. Jadi kita di sini bisa prosesnya itu menginputkan data secara banyak juga, lalu kita juga bisa menghapus data secara banyak, ya, dengan menggunakan proses for ini. Jadi dia itu sebenarnya konsepnya hampir sama ya, kayak di proses apa sebelumnya, multi delete ya. Jadi hampir sama sebelumnya dengan sebelumnya. Hanya saja di sini kan kita menggunakan multi insert ya, fokus kita multi insert. Jadi kita pilih barangnya apa saja, lalu sekali klik tombol saja dan dia akan masuk ke tabel checkout secara banyak, dan juga nanti bisa menghapus juga sekaligus. Nah, seperti itu dianya. Nah, sekarang kita akan bikinkan yang namanya adalah data checkout kita. Ya, ini boleh kita ganti ke data checkout. Data checkout. Ya, ini kita simpan dulu. Oke, sebenarnya isi datanya hampir sama dengan ini ya, bersama. Oke, ini kita copy. Kita buat file baru, new file. Kita pastikan ya data keranjang kita close saja. Nah, untuk bagian ini kita hilangkan saja dulu, ya, kita hilangkan saja dulu, ya, biar tidak meragukan kita nantinya. Lalu ada inputan-inputan yang tadi sebelumnya kita hilangkan juga, ya, inputan-inputan tadi, ya, kita hilangkan. Ya, ini dia dari TD ini sampai TD ini kita hilangkan juga, ya. Oke, ini juga kita hilangkan, ya. Lalu untuk ini bagian ini ya, tanda silang itu juga kita hilangkan juga. Oke, kita simpan. Kita kasih namanya adalah data checkout. Data underscore checkout titik php. Oke. Nah, data checkout titik php, maka di sini harus kita ganti juga nih ya pemilihannya ya, pemilihannya. Di sini kan select bintang from tabel keranjang, masih tabel keranjang ya, maka di sini kita ganti jadi tbl checkout. Oke. Ini saya copy. Tabel produk on tbl keranjang ID produk sama dengan ini berarti bukan tabel keranjang ya, tabel checkout. Nah, tabel produk ya, tabel customer on ini juga harus ganti juga. Nah, ini juga diganti. Oke. Kalau sudah, maka kita tinggal menambahkan dia di indeks ya, supaya nanti dia bisa kebaca. Ya, kita tambahkan di bagian bawah. Ini data checkout kita, copy dan paste. Data checkout di sini. Copy, paste. Oke. Juga di bagian menu kita, ya, juga di bagian menu. Oke, di bagian menu atasnya. Oke, ini kita copy aja. Copy dan kita ganti di bagian href-nya. Ini ya. Ganti saja ini. Berarti ini adalah data checkout. Oke. Kita refresh dulu. Nah, jadi kalau misalkan kita klik nih checkout kita, maka dia sudah akan menampilkan data-data barang yang sudah kita beli tadi. Ya, sudah kita beli tadi di sini. Oke. Jadi di sini kita untuk di checkout ini tinggal kita membuat total pembayarannya saja lagi ya. Berapa ini total barangnya gitu ya. Berapa ongkos kirimnya dan segala macamnya. Tinggal kita bikin seperti ini. Itu aja lagi. Oke, di data checkout ini ya, ini sudah ada sebelumnya ini ya. Ini berarti kita akan bikin seperti ini. Ya. TR stop lagi TR-nya. Oke, silakan dibikin TD-nya 3 buah. Oke, ini. Oke, TD. Pertama di sini untuk kedua total belanja. Nah, ini pembayaran dapat dilakukan pada rekening
berikut ya. Ini kita kasih dia call span, ini adalah 3 ya, dan oke, ini total belanjanya. Oke. Nah, ini kita sesuaikan dengan kelas-kelasnya ya, biar nggak salah kita nanti sesuaikan dengan kelas-kelasnya. Ini kita kasih kelasnya dulu. Oke, ini kelasnya, ini juga kelasnya kita kasih ini, dan ini nanti untuk total belanjanya RP. Kita kasih seperti ini dulu. Kita coba jalankan dulu ya, apakah ini gimana hasilnya. Oke, saya coba jalan dulu di sini. Oke, jadi seperti ini ya. Oke. Ini sepertinya harus pakai P seperti ini. Oke. Ini juga harus pakai P ini. Dan ini juga harus pakai P. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk harga, untuk totalnya ini pakai kelas yang pada di atas ini. Copy. Lalu kita paste di atas ini. Oke, kita coba. Nah, oke. Jadi tulisannya agak digedein dikit nih ya. Oke. Oke. Ini oke. Nah, sekarang kita akan bikinkan proses menjumlahkan data total di sini ya, data total di sini. Nah, jadi sebenarnya ini kalau misalkan kita jalankan nih fotonya, harga, KTY, total kita bisa tampilkan seperti ini saja lagi ya. Kita nggak bikin proses seperti ini. Copy, lalu ini paste, ini kita ganti jadi total. Nah, coba kita jalankan dulu. Oke, seperti ini. Oke, untuk kita ini saya kasih aligen juga. Can center biar di ke tengah. Oke. Nah, sekarang saya akan bikinkan proses untuk menjumlahkannya ya. Oke. Nah, oke, di atas ini saya akan bikinkan string A sama dengan 0 ya. String A plus plus. Oke. Lalu saya bikin ini string tot ya, total ya, saya bikinkan di sini total sama dengan ya. Oke. Jadi di sini saya akan bikinkan proses di mana saya akan menjumlahkan ya. Saya akan jumlahkan di sini nilai total yang ada di data sini. Jadi data ini ya, total ini dengan total ini akan digabungkan menjadi satu gitu ya. Jadi dia akan dapat total nilai totalnya. Nah, di sini saya akan bikinkan tot string A string rp total. Oke, seperti ini. Nah, ini saya ke atas. Oke. Nah, sampai di sini dia untuk total itu sebenarnya dia akan berulang-ulang nanti ya. Dia akan menangkap datanya di sini ya. Jadi data di sini dia sudah dia tangkap. Nah, sekarang bagaimana menjumlahkannya? Ya, untuk menjumlahkannya kita menggunakan yang namanya array sum ya. Jadi menggunakan array sum. Oke, caranya cukup simpel ya. Kita bikinkan di sini PHP. Oke, di sini saya kasih RP dulu
Saya akan pakai number format ya. Jadi saya pakai number format di sini. Number format biar bagus sedikit. Lalu array sum, array underscore sum. Lalu, nah baru di sini kita bikinkan adalah string tot. String tot seperti ini. Ya. Setelah itu kita formatkan dia 0 ya. Lalu kita kasih kutip, lalu dikasih koma lagi ya. Lalu dikasih koma, kasih kutip, titik. Oke. Nah, sampai di sini prosesnya ya untuk menjumlahkannya sudah benar nih ya. Jadi ini untuk menjumlahkan dia menggunakan array sum di sini. Oke, jadi kalau misalkan saya jalankan maka hasilnya seperti ini. Nah, jadi total kita di sini semuanya adalah 90.000 tambah 195 adalah 285.000. Nah, seperti itu dianya. Oke. Nah, oke, ini sepertinya 1 2 3 1 1. Oke. Sepertinya ada kelebihan TD ya. Oke, tapi sudah benar di sini. Oke, udah nggak apa-apa ya. Oke, berarti seperti ini ya. Nah, jadi sudah muncul nih totalnya. Ya, jadi kalaupun nanti dia akan beli check out lagi ya. Nanti kan misalkan tadi ada sisa lagi ya, barangnya bisa ada lagi sisa nih. Ya, oke, saya coba cek di chartnya ini. Chartnya, misalkan dia ingin beli lagi nih, oke, tanggung nih satu lagi nih, saya cek check out deh, gitu ya. Check out di data berhasil simpan, dia akan pergi lagi ke data check outnya, ya data check out. Otomatis dia pergi check out. Nah, maka otomatis dia juga akan tambah datanya di sini seperti itu, ya. Oke, tapi datanya sama ya. Oke, datanya sama tadi, sama yang di check out tadi. Oke, di sini check out sudah hilang ya, tidak ada lagi ya. Oke, saya coba klik di tabel keranjang. Oke, sudah hilang. Tabel check out. Dan nomor belanjanya berbeda ya, nomor belanjanya berbeda. Hanya saja yang mungkin data yang tadi tuh, data yang tadinya masih ke input tadi. Oke, di sini. Ya, oke, ini boleh kita delete aja deh. Kita coba delete dulu. Satu di sini. Oke. Nah, di sini coba dia belanja dulu. Oke, coba dia belanja dulu ya. Saya coba balikin dia ke indeks lagi. Misalkan kita beli barang yang lain ya. Oke, misalkan ini deh, add to chart. Kita beli satu, add ya. Dia masuk ke tabel keranjang kita. Oke, kita check out dianya. Data berhasil. Oke, benar ya. Ya, jadi benar. Mungkin tadi itu datanya sama ya, mungkin data sama. Nah, jadi di sini dia sudah ada 3 data, maka otomatis dia akan kejumlah semuanya. Nah, seperti itu dianya. Nah, nanti berarti dia di sini bukan add to checkout lagi, tapi bayar ya. Lakukan pembayaran. Oke, jangan lakukan pembayaran deh. Bayar pembelian gitu. Ya, ini saya coba ganti dari FA money. Muncul nggak ya ikonnya? Oke, jadi ini satu lagi berarti misalkan kita ingin tambahkan lagi copy ya TR lagi, paste lagi. Jadi saya ngopikan dari TR-nya. TD ini saya hilangkan untuk pembayaran rekening ini saya hilangkan. Nih misalkan pajak ya. Pajak itu misalkan di sini 10% ya, jadi saya pakai kalimat aja di sini
Oke, 10%. Nah, oke, saya copy lagi nih dari ini. Nih, misalkan pajak ini misalkan ongkos kirim. Ongkos kirim ya. Misalkan di sini saya ganti jadi 10.000 ya. Rp 10.000. Oke. Nah, baru kalau misalkan kita jalankan. Oke, ini belum kita apa nih ya. Untuk di bagian rekening ini call span kita tambahkan row span ya, jadi ke samping digabungkan, ke bawah juga digabungkan. Itu row span 3. Oke, nah 35.000 pajak, kos kirim 10.000. Nah, gitu dianya. Oke, pembayaran dapat dilakukan rekening BNI. Saya tambahkan di sini BR AN ya. AN e-shop Kairunas. Biar lagi, misalkan nomor rekeningnya no rek misalnya 123 456 789 230, misalnya seperti itu. Oke, misalkan saya jalankan. Nah, jadi ini sebenarnya bentuk analisa kita aja ya. Nah, jadi bisa bentuk analisa kita aja. Jadi nanti kalau misalkan dia sudah melakukan klik pembayaran, maka dia melakukan pembayaran nantinya ya. Jadi berkata kalau dia sudah melakukan klik pembayaran ya, dia berarti setelah dia melakukan pembayaran maka dia akan lakukan pembayaran secara manual ya, melakukan pembayaran secara manual di nomor rekening ini. Jadi nanti si admin dia akan menunggu konfirmasi atau verifikasi dari si pembeli ini nantinya gitu ya. Oke. Nah, jadi untuk materi hari ini kita sampai di sini ya. Untuk minggu depan kita akan lanjut lagi ke proses pembayarannya ya. Jadi untuk proses pembayaran ini nantinya kita akan masuk ke proses yang namanya verifikasi dan notifikasi ya. Jadi nanti ketika dia sudah bayar, nanti akan masuk ke tabel pembayaran ya. Dari tabel pembayaran ini nanti dia si admin ya, si admin yang ada di backend akan melakukan verifikasi ya, dan juga nanti notifikasi dari si admin itu akan muncul nantinya gitu. Jadi kalau misalkan ada barang yang sudah dilakukan pembayaran, si admin akan melihat, oh ternyata ada barang yang dibayar gitu, maka dia akan melakukan verifikasi gitu, akan pengecekan apakah benar atau enggak gitu ya. Oke. Oke. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Silakan cobakan ya sesuai yang ada di video tutorial ini. Nah, selanjutnya nanti kalau misalkan sudah, maka minggu depan kita akan langsung ke proses yang namanya adalah notifikasi dan verifikasi nantinya. Oke, saya cukupkan pertemuan hari ini ya. Selamat, silakan dicobakan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.